kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini saya bisa ada berdiri di sini. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk saya. Saya mau bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tahun 2015 tanggal 30 Juni, sebelum saya ke Singapura, tanggal 26 Juni tahun 2015, tiba-tiba saya sesak napas, sakit perut, semuanya sakit, tidak ada tidak sakit. Mau duduk sakit, mau tidur sakit, mau berdiri sakit, semua sakit. Saya kasih tahu suamiku, anakku, bawa mama pergi selewat, periksa. Ternyata saya sesak napas, paru-paru saya penuh air, sebelah kiri semua penuh. Akhirnya pernapasan saya sudah tidak bernapas. Tapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, kenapa napasku sesak kayak saya mau putus? Tapi saya percaya kamu Tuhan Yesus. Kamu yang memberi saya pernapasan, kamu memberi saya hidup. Jangan putus nyawaku, saya bilang. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga saya tiba di seluan, saya minta pertolongan pertama sama, tidak ada dokter, malam-malam jam 12 malam. Saya kasih tahu suster, sus, minta pertolongan pertama, beri saya oksigen, bantu pernapasanku, sekalian itu diinfus. Tanggal 27 datang dokter paru-paru, USG, periksa paru-paruku, airnya penuh, dia sedot 900 air cc keluar, air itu warna merah. Langsung dokter bilang, aduh, ini penyakitnya ini ibu gawat, kenapa merah? Kalau merah itu infeksi, berarti itu sudah cancer. Tapi dokter sini nggak tahu sih itu cancer berapa, nggak tahu. Akhirnya tanggal 29 hari Senin saya kasih tahu anakku, bawa cepat mama ke Singapura periksa. Ya, bawa saya ke ahli paru-paru, dokter paru-paru, periksa USG, dia lihat penuh air lagi, disedot lagi 750 cc warna merah. Dokter sana bilang, ibu, ini penyakitmu gawat sekali. Kalau ini air tidak berhenti sudah naik di otak, itu tumor. Jadi saya bilang, mau apa dok? Dia bilang, ya periksa saja. Akhirnya disedot lagi 750 cc air keluar lagi. Jadi dokter bilang, kenapa baru sekarang datang? Saya bilang, saya juga tidak tahu penyakitku, tiba-tiba saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya dokter bilang, pesken, kalau kau punya tumor sudah naik di otak ini, kalau dia sudah sampai ke tulang sumsum, tidak ada obat untuk kamu lagi. Ya, sampaikan anak saya kasih tahu anakku, saya bilang, anakku saya kasih tahu, kita percaya Tuhan, kita berdoa. Karena mama tahu, mama tidak sakit, mama percaya, mama tidak sakit. Kita berdoa saja sama Tuhan. Akhirnya pesket, tumor saya luar biasa, banyak sekali dalam paru-paru, hampir satu paru-paru penuh itu tumor. Saya kena stadium 4. Dokter bilang, kau punya usia 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi saya tidak percaya. Saya kasih tahu anakku, Tuhan Yesus dokter di atas dokter. Luar biasa Tuhan kita. Saya bilang, pokoknya berobat saja. Akhirnya sampai di otak tumor saya. Dokter otak periksa lagi. Dia bilang, tumornya ada 2 di sini 1 depan ini. Ini 2 bisa di laser, bisa di radiasi. 5 kali saya radiasi, saya MRI ini pesket, MRI otak. 5 kali saya laser, radiasi, tapi
Tapi yang di sini dokter bilang, yang di sini bahaya kalau saya laser. Kau bisa buta, kamu bisa buta. Saya yakin dan percaya tidak mungkin saya buta. Saya kasih tahu anakku, tidak mungkin. Saya kasih tahu suamiku, tidak mungkin saya buta. Saya berdoa malam-malam. Saya ada minyak urapan. Saya tumpang tangan di sini. Saya dalam nama Yesus, kupegang jubahmu dengan bilur-bilurmu. Tuhan, tumorku pasti hilang. Hilang. Saya percaya, saya yakin. Akhirnya MRI otak kedua kali. Betul-betul tumor saya tidak ada di sini. Hilang total. Hilang. Sudah luar biasa Tuhan Yesus kita. Saya kasih anaknya. Saya bilang, pasti. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Anugerah dan kemurahan Tuhan untuk mama. Karena mujizat terjadi. Akhirnya saya berobat, terus berobat. Sampai sekarang saya berobat. Sudah 23 kali saya kemo. Dengan hari ini. Tapi Tuhan penuh anugerah dan kemurahan Tuhan memberi saya mujizat, memberi saya kebangkitan roh kekuatan untuk saya. Sehingga hari ini saya bisa berdiri di depan di sini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Betul-betul Tuhan kita hidup. Kita harus percaya kuasa Tuhan Yesus. Ini saya sudah alami luar biasa. Coba-coba kalau orang kemo, semua punya efek samping, semua punya kesakitan. Tapi Tuhan saya selalu menyembah Dia, saya memuji Dia, saya menyanyi, saya berdoa. Luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga sakit-sakitku itu kadang-kadang saya tidak terasa sakit. Saya enggak biasa saja. Luar biasa Tuhan kita. Jadi saya biasa pergi kemo. Saya ketemu biasa tamu-tamu di sana, kebanyakan orang Indonesia. Mereka kalau kemo mungkin pikir penyakitnya terus stres kali atau bagaimana. Ada satu bapak, aku ketemu. Dia bilang, Ibu, kamu bawa siapa mau berobat? Saya bilang, saya sendiri yang mau berobat. Dia bilang, hah betul, saya dapat stadium 4. Bapak itu tidak percaya. Dia bilang, kenapa Ibu bisa begitu katanya. Saya bilang, Bapak mau tahu kalau kita ada kedamaian sukacita di hati, pertama kita harus berdoa. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita menyanyi, kita memuliakan namanya, kita menyembah Dia. Bapak bilang, iya saya mau, kalau betul-betul begitu saya mau. Jadi saya bilang, betul Pak, mau betul. Saya iya, mau enggak saya kasih ayat sama Bapak? Dia bilang, boleh. Akhirnya saya bilang, Pak, saya kasih ayat Mazmur 103 ayat 3. Saya kasih dia. Akhirnya Bapak itu baca-baca. Ini Bapak kan orang pintar, orang sekolah tinggi, orang semua ya yang ter. Langsung saya bilang, nanti siang Bapak kalau habis makan Bapak baca lagi Mazmur 121. Baru kalau malam mau tidur baca lagi Mazmur 91. Akhirnya ini Bapak ikuti. Dia penuh sukacita luar biasa. Dia WhatsApp saya. Dia bilang, ya Yunika, luar biasa Tuhanmu. Saya semangat, saya tidak loyo sekarang. Akhirnya itu Bapak kan bukan agama Kristen. Akhirnya sekarang dia percaya Tuhan Yesus. Dia fellowship. Seminggu sekali fellowship di kantornya. Waktu saya masih kemo, dia datang, dia periksa darah CA, saya kemo. Kan dia duluan sembuh dari saya. Dia bilang, Ibu Yunika luar biasa, sembuhkan saya luar biasa, Tuhan Yesus kita luar biasa. Itu sampai tempat. Akhirnya sudah biasa, kasihan orang kemo di sana, kadang-kadang lesu, kadang-kadang pucat, kadang pusing, kadang apa.
Kalau saya kan, saya enjoy saja, saya bersuka cita, saya ada damai sejahtera. Ya saya kasih tahu ibu, jangan susah-susah hati bu, bapak jangan susah-susah hati, enjoy saja, berdoa saja, nanti Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan semua itu penyakit walaupun kita berobat. Akhirnya ibu sana ketemu saya, mereka senang sekali kalau ketemu. Saya suka cerita, kasih ayat, kasih firman, begini. Saya kasih tahu, kalau bukan Tuhan Yesus jamah saya di hari tidak tahu menjadi apa. Saya kasih tahu begitu sama mereka. Tapi betul-betul ini Tuhan Yesus luar biasa. Jadi malam ini saya mau kasih tahu kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, walaupun kita ada masalah, maupun sakit, maupun apa saja yang terjadi di dalam keluarga kita, besar kuasanya. Itu yang saya mau pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu malam ini. Ya, ini kesaksian saya untuk malam ini. Terima kasih. Syukur dan terima kasih pada Yesus. Amin.